Di langit malam yang kelam, ada cahaya merah yang menari pelan. Bukan sekedar lentera langit, tapi pertanda satu nyawa akan tergantung di ujung tali. Angin pun bisu, kabut pun kian rapat, saat pulung gantung turun perlahan, memilih siapa yang akan pergi dan siapa yang akan tinggal untuk menangisi. Di sebuah desa yang nyaris terlupa waktu, aku berdiri sebagai saksi. Kerabat yang tak mampu menahan takdir, menyaksikan senyum terakhir yang berubah jadi jeritan dalam gelapnya malam. Dengarkan, karena malam ini kita baru saja membuka lembaran terakhir tentang cahaya merah yang membawa maut dan nyawa yang direnggut tanpa pernah sempat untuk pamit. Namanya Mbak Lastri. Usia sudah sekitar kepala 4, dan sepanjang hidupnya ia tak pernah benar-benar meninggalkan desa ini. Desa kecil yang sepi, di kaki bukit yang selalu berkabut saat pagi. Di desa ini tak ada banyak keistimewaan, kecuali satu hal yang selalu mereka warisi turun-temurun, yaitu cerita tentang pulung gantung. Ia masih ingat malam itu, malam yang memecah kesunyian desa dan membuat jantungnya tak pernah sama lagi. Hari itu sebenarnya biasa saja. Angin sore berhembus, membawa bau rumput basah dari sawah. Matahari tenggelam perlahan di balik bukit, langit berubah jingga lalu kelam. Tapi menjelang maghrib, Mbak Lastri merasakan sesuatu yang berbeda. Udara lebih dingin dari biasanya, menusuk tulang meski ia sudah membalut tubuhnya dengan kain jarik. Beliau berdiri di teras rumahnya, memandangi langit yang seakan terasa aneh. Ada kabut tipis yang bergulung-gulung seolah menutupi bulan. Beberapa tetangganya juga keluar rumah, sama-sama menatap langit. Tak ada yang bicara, semua diam. Dan tiba-tiba, cahaya merah muncul, seperti bara api yang melayang perlahan di langit. Bentuknya bulat, sedikit bergoyang seolah menari. Mbak Lastri menahan napas. Dalam hati ia berdoa, semoga apa yang dilihatnya hanyalah fata morgana. Tapi tidak, itu nyata. Dan itu pulung. Pulung gantung. Gumam salah satu tetangganya, Pak Budi namanya, dengan suara yang bergetar. Wajahnya pucat. Matanya tak lepas dari cahaya itu. Mbak Lastri sendiri ikut terpaku, meski hati serasa ingin lari. Pulung gantung, kata orang tua dulu, adalah pertanda kematian. Bukan kematian biasa, tapi kematian dengan cara menggantung diri. Dan siapapun rumah yang disinggahi di cahaya itu akan kehilangan seseorang. Pelan-pelan, mereka melihat cahaya merah itu bergerak. Lambat tapi pasti, ia melayang di atas rumah Pak Wiryo. Mbak Lastri hanya bisa menahan napas, tangan mengepal erat di dada. Pak Wiryo ini ternyata masih kerabat jauh Mbak Lastri. Ia tinggal bersama istrinya Bu Karsih dan anak bungsunya Jatmiko yang usianya baru sekitar 23 tahun. Anaknya satu lagi sudah merantau keluar kota. Jatmiko terkenal pendiam, sopan, meski belakangan jika Mbak Lastri perhatikan, ia sering murung. Cahaya merah itu berhenti di atas atap rumah Pak Wiryo. Perlahan memudar, lalu hilang di telan gelap. Para tetangga saling memandang. Tak ada yang berani mengucap sepatah kata pun. Hanya desah napas yang terdengar, bercampur suara jangkrik yang seolah ikut menggigil. Mbak Lastri kemudian perlahan masuk ke rumahnya dengan langkah gemetar. Malam itu,
Beliau susah tidur. Suara angin yang menyusup lewat celah dinding seakan membawa bisikan gaib yang membuat merinding. Pagi datang dengan kabut tipis yang menggantung rendah. Hari itu Mbak Lastri memutuskan untuk mampir ke rumah Pak Wiryo, bukan hanya karena rasa ingin tahu, tapi juga rasa khawatir. Karena mereka masih ada hubungan keluarga meski jauh. Mbak Lastri lihat Jatmiko duduk di kursi kayu dekat pintu. Matanya kosong menatap lantai, wajahnya pucat seolah tak tidur semalaman. Rambutnya sedikit kusut dan jemarinya gemetar. "Ko Jatmiko, piye le? Kue ora apa-apa?" tanyanya pelan, berusaha tersenyum. Jatmiko kemudian mengangkat wajah perlahan, menatap Mbak Lastri dengan pandangan kosong, lalu menggeleng lemah. Senyumnya tipis, tapi justru membuat Mbak Lastri takut. Senyum itu seperti senyum orang yang sudah menyerah. Pak Wiryo hanya diam di sudut rumah, matanya merah, mungkin habis menangis. Bu Karsi pun tampak resah, bolak-balik tanpa tujuan, kadang menoleh ke Jatmiko dengan tatapan cemas. Mbak Lastri memutuskan untuk pamit tak lama kemudian. Tapi sepanjang perjalanan pulang, hatinya seolah tak tenang. Bayangan cahaya merah itu terus terbayang olehnya. Hari-hari berikutnya, desas-desus mulai terdengar. Beberapa orang bilang mereka melihat Jatmiko berdiri sendiri di halaman belakang tengah malam, menatap ke atas pohon mangga tua. Ada juga yang bilang mendengar ia bicara sendiri, seperti bergumam. Malam ketiga setelah pulung gantung muncul, Mbak Lastri tak bisa tidur lagi. Dari jendela kamarnya, ia melihat bayangan seseorang berdiri di bawah pohon mangga, tak jauh dari rumah Pak Wiryo. Bayangan itu hanya berdiri kaku, lama sekali. Mbak Lastri tak berani keluar. Tangan dan kakinya gemetar hebat. Beliau hanya bisa memejamkan mata, berharap semua itu hanyalah mimpi. Malam keempat, semuanya berubah. Seolah menjadi mimpi buruk. Sekitar pukul 2 dini hari, Mbak Lastri terbangun karena mendengar jeritan panjang. Jeritan itu seperti merobek kesunyian malam, membuatnya langsung berdiri dari tempat tidur. Tanpa pikir panjang, Mbak Lastri lalu mengambil senter dan berlari keluar rumah. Beberapa tetangga lain juga keluar, wajah mereka tegang. Mereka berlari menuju sumber suara, yaitu rumah Pak Wiryo. Sesampainya di sana, pemandangan itu membuat nafas Mbak Lastri seolah hampir berhenti. Di halaman belakang, di bawah pohon mangga tua, ia melihat Jatmiko tergantung. Tubuhnya masih bergoyang perlahan diterpa angin malam. Wajahnya pucat, matanya terbuka setengah, lidahnya menjulur. Bu Karsih jatuh pingsan. Pak Wiryo hanya berdiri kaku, air mata jatuh tanpa suara. Semua orang yang melihat, termasuk Mbak Lastri, tak bisa berkata apa-apa. Hanya rasa dingin, ngeri, dan duka yang membungkam mereka. Malam itu, langit kembali gelap. Tak ada cahaya merah lagi. Pulung gantung sudah pergi karena sudah mengambil tumbalnya. Tapi sejak malam itu, Mbak Lastri merasa hatinya tak pernah sama. Ia menyaksikan sendiri bagaimana mitos yang selalu mereka dengar sejak kecil menjadi nyata. Bagaimana cahaya itu datang,
memilih, dan akhirnya menuntut satu nyawa. Dan dalam diam, Mbak Lastri hanya bisa bertanya-tanya, mengapa harus dia? Mengapa harus keluarga sendiri? Tapi tak ada jawaban. Hanya kesunyian yang semakin pekat dan bisikan angin malam yang terdengar seperti tangisan. Kematian Jatmiko bukan sekadar kehilangan bagi keluarga Pak Wiryo, tapi juga seperti meninggalkan luka gaib yang susah sembuh di hati semua orang yang menyaksikannya. Setiap malam, udara di desa kecil tersebut terasa lebih berat. Angin berhembus membawa bau tanah basah yang anehnya menusuk hidung, seperti bau tembakau lembab bercampur sesuatu yang busuk. Suara jangkrik pun terasa lebih pelan, seolah ikut berduka. Hari-hari setelah pemakaman Jatmiko penuh kesunyian. Biasanya, kalau ada orang meninggal, apalagi masih muda, malam tahlilan selalu ramai. Tapi entah kenapa, malam itu orang-orang duduk dalam diam. Bacaan doa sering tersendat, dan tak sedikit yang mencuri pandang ke arah halaman belakang tempat Jatmiko ditemukan tergantung. Mbak Lastri sendiri tak bisa memejamkan mata setiap malam. Bayangan tubuh Jatmiko tergantung di pohon mangga itu selalu muncul. Terkadang saat Mbak Lastri hampir tertidur, ia seperti mendengar suara kayunya berderit, seperti ada yang kembali bergantung di sana. Kadang Mbak Lastri berpikir ini hanya perasaannya saja. Tapi malam kelima setelah kematian Jatmiko, Mbak Lastri mendengar sendiri suara samar. Dari balik jendela, ia mendengar seperti gumaman lirih. Suaranya berat dan pelan, seolah seseorang berbicara sendiri. Perlahan Mbak Lastri memberanikan diri mengintip keluar. Namun yang ia lihat hanyalah pohon mangga tua itu, berdiri diam diterangi cahaya lampu rumah Pak Wiryo yang temaram. Tak ada siapa-siapa. Desas-desus mulai menyebar. Ada yang bilang, pulung gantung tak selalu cukup dengan satu nyawa. Konon, jika desa pernah menolak memberi tumbal di masa lalu, pulung bisa datang lagi meminta lebih. Cerita lama pun kembali diceritakan. Dahulu ada seorang gadis belia yang ditemukan tergantung di sumur tua setelah pulung muncul. Dan beberapa bulan kemudian, satu lagi pemuda juga mengakhiri hidupnya. Semua berawal dari cahaya merah di langit. Mbak Lastri mulai resah, seakan ia dihantui oleh pikirannya sendiri. Bagaimana jika benar? Bagaimana jika pulung gantung belum selesai? Sejak saat itu, Mbak Lastri sering datang ke rumah Pak Wiryo. Bukan hanya karena kasihan, tapi juga karena mereka masih memiliki hubungan keluarga. Namun suasana rumah itu selalu terasa berat. Seperti ada kabut tipis yang tak bisa dilihat, tapi terasa. Pak Wiryo lebih banyak diam, duduk di kursi panjang dekat dinding, menatap lantai berjam-jam. Bukarsi, istrinya, sering tampak bicara sendiri, kadang menangis tanpa suara. Satu sore, Mbak Lastri mencoba memberanikan diri bertanya kepada Pak Wiryo, "Mas,
Apa jenengan pernah dengar atau mimpi sesuatu sebelum kejadian itu? Pak Wiryo menoleh, matanya merah. Aku pernah mimpi cahaya merah itu. Mimpi itu datang 2 malam sebelum Jatmiko mati. Dalam mimpi, aku lihat cahaya itu turun dan menyentuh atap rumahku. Pak Wiryo tak melanjutkan. Suaranya serak dan matanya menahan air mata. Mbak Lastri tahu tak baik membahasnya lebih lanjut, jadi ia hanya duduk menemani, menahan getar di dadanya sendiri. 3 minggu berlalu sejak kematian Jatmiko. Saat itu, mereka semua warga desa mulai lega, berpikir mungkin kutukan pulung gantung sudah berhenti. Tapi, rasa tenang itu tak bertahan lama. Malam Senin Legi, langit kembali tampak aneh. Angin sejuk berubah jadi dingin menusuk, dan kabut tipis turun lebih cepat dari biasanya. Malam itu, Mbak Lastri duduk di teras rumah sambil memeluk lutut, menahan rasa takut. Lalu, samar, Mbak Lastri melihat cahaya kemerahan muncul di ufuk barat. Perlahan, cahayanya makin terang. Dadanya langsung terasa sesat. Ya Gusti, bisiknya pelan. Cahaya itu tak sebesar dulu, tapi cukup jelas, dan lagi-lagi ia melayang perlahan di atas rumah-rumah kami. Tak lama, tetangga depan rumahnya yaitu Bu Santi ikut keluar rumah. Wajahnya pucat. "Mbak Yu, iki pulung maneh yo?" Suaranya bergetar. Mbak Lastri tak bisa menjawabnya. Ia hanya bisa mematung menatap cahaya itu. Esok harinya, kabar menyebar cepat. Beberapa orang mengaku mendengar suara tangisan tengah malam, datang entah dari mana. Ada yang melihat bayangan putih berdiri di bawah pohon mangga milik Pak Wiryo. Mbak Lastri sendiri tak tidur malam itu. Setiap suara kecil membuatnya terlonjak. Hati berdegup cepat, tangan selalu gemetar. Di warung orang-orang bicara pelan, setengah berbisik. Ada yang menyarankan untuk memanggil dukun kampung agar mengusir kutukan. Tapi ada juga yang bilang, "Wis telat, yan pulung gantung wis mudun maneh, mesti ono sing dicupuk maneh." Sebagai kerabat, Mbak Lastri merasa semakin takut. Bagaimana jika rumahnya yang dipilih kali ini? Bagaimana jika ada keluarganya yang akan digantung? Kadang, rasa takut itu berubah jadi rasa bersalah. Seolah Mbak Lastri sendiri tak cukup membantu keluarga Pak Wiryo. Beliau hanya bisa duduk, melihat, dan berdoa. Malam demi malam, Mbak Lastri mulai merasa sulit membedakan mana nyata, mana hanya bayangan. Pernah suatu malam, Mbak Lastri mendengar langkah kaki di halaman rumahnya, padahal tak ada siapa-siapa saat ia lihat. Pernah juga Mbak Lastri merasa ada yang berdiri di sudut kamarnya, mengawasi dalam diam. 3 hari setelah cahaya merah kedua muncul, Mbak Lastri bermimpi. Dalam mimpinya, ia berdiri di halaman rumah Pak Wiryo. Langit malam kelam, hanya diterangi cahaya merah. Di bawah pohon mangga, ia melihat sosok Jatmiko, masih tergantung. Matanya menatapnya kosong. Tiba-tiba, mulutnya bergerak,
Suaranya serak dan lirih terdengar. "Tumbale durung cukup, Bule." Kemudian, Mbak Lastri terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Dadanya terasa sesak, nafasnya terengah. Tangannya gemetar hebat. Sampai fajar datang, Mbak Lastri tak bisa tidur lagi. Sejak malam itu, Mbak Lastri makin sering mendatangi langgar atau musola kecil di ujung kampung, sekadar duduk dan membaca doa. Hanya di sana Mbak Lastri merasa sedikit tenang, meskipun rasa takut tak pernah hilang sepenuhnya. Kadang, Mbak Lastri bertanya dalam hati, "Mengapa kutukan seperti ini ada? Apa salah desa kecil kami sampai harus membayar dengan nyawa?" Tapi tak pernah ada jawaban. Yang ada hanya bisik angin, suara daun kering bergesekan, dan kabut yang menebal tiap malam. Malam itu, langit kembali kelabu. Bulan nyaris tak terlihat. Udara makin dingin. Mbak Lastri duduk di dalam rumah. Lampu minyak menyala redup. Tiba-tiba, bau anyir seperti darah memenuhi ruangan. Hidungnya terasa perih, tangannya gemetar. Kemudian Mbak Lastri memutuskan untuk mencoba keluar rumah, mengintip ke arah rumah Pak Wiryo. Dan di sana, samar, ia melihat lagi cahaya merah itu. Tak sebesar sebelumnya, tapi cukup untuk membuat jantungnya seolah berhenti berdetak sesaat. Beliau tahu, ini belum selesai. Pulung gantung belum puas. Dan malam itu, Mbak Lastri hanya bisa duduk, menggenggam tasbih erat-erat, membaca doa dalam hati, sementara angin dingin terus berhembus, membawa bau kematian yang tak pernah jauh dari desa mereka. Malam itu, Mbak Lastri duduk di sudut kamar. Lampu minyak di sampingnya hanya menebar cahaya kuning redup yang seolah hampir padam. Langit di luar gelap, tak ada bulan, dan angin bertiup lebih dingin dari biasanya. Suara dedaunan seperti bisikan dan setiap denting-genting yang bergeser membuatnya terkejut. Di luar, kabut tipis merayap ke jalan tanah depan rumahnya, membuat segala yang terlihat tampak samar. Seolah-olah desa ini tak lagi milik manusia, tapi milik sesuatu yang lebih tua dan gelap. Menjelang tengah malam, Mbak Lastri mendengar suara berderit, seperti kayu yang tertarik atau dipaksa menahan beban. Suara itu datang dari arah rumah Pak Wiryo. Mbak Lastri kemudian berdiri perlahan, menahan getar di lutut. Keringat dingin membasahi tengkuknya, meski udara begitu menusuk. Perlahan, Mbak Lastri membuka jendela sedikit, cukup untuk mengintip. Dan apa yang ia lihat membuat tubuhnya kaku. Di bawah pohon mangga tua tempat Jatmiko menggantung, tampak bayangan seseorang berdiri. Bayangan itu tak banyak bergerak, hanya menunduk, seolah menatap tanah. Jantungnya berdetak kencang, dadanya seperti dihantam palu. Mbak Lastri tak berani membuka mata lebar-lebar, hanya celah sempit antara daun jendela. Dalam cahaya samar lampu rumah Pak Wiryo, Mbak Lastri mengenali siapa dia. Bukarsih, ibunya Jatmiko. Mbak Lastri menahan napas, ingin sekali berteriak, tapi suara tak keluar. Kakinya lemas. Mbak Lastri melihat Bukarsih mendongak ke atas pohon mangga,
lalu kembali menunduk, tangannya gemetar. Malam itu Mbak Lastri melihat sesuatu yang tak seharusnya ia lihat. Di tangan Bukarsih tergenggam tali tambang. Tali itu terayun-ayun pelan. Dalam hati, Mbak Lastri hanya bisa berkata, "Ya Allah, ampun, ampun malih." Tapi seperti ada sesuatu yang mendorong Mbak Lastri untuk tetap melihat ke arah Bukarsih, meski rasanya seperti bisa membuat jantungnya berhenti kapan saja. Tiba-tiba Bukarsih menangis. Bukan tangis keras, tapi lirih, patah, dan menyayat hati. Tangisan seorang ibu yang tak sanggup lagi menanggung beban duka. Mbak Lastri hampir saja keluar rumah berniat menolongnya, tapi kakinya tak mau bergerak. Tubuhnya kaku, seolah ada sesuatu yang memegangi pundaknya dari belakang dan berbisik, "Ra usah melu-melu." Tangisan itu lama, terputus-putus, kemudian hilang. Dan saat Mbak Lastri mencoba memberanikan diri untuk mengintip lagi, bayangan Bukarsih sudah tak ada di bawah pohon mangga. Tak lama kemudian, jeritan terdengar dari arah rumah Pak Wiryo. Jeritan panjang, tinggi, dan pecah seolah seperti suara seseorang yang menemukan sesuatu yang paling ditakutinya. Mbak Lastri berlari keluar rumah, senter tua di tangannya menyala redup. Beberapa tetangga juga keluar, wajah mereka pucat, nafas mereka terengah. Mereka sampai di halaman rumah Pak Wiryo hampir bersamaan. Dan di sana, di cabang yang sama tempat Jatmiko dulu tergantung, Bukarsih menggantung diri. Tubuhnya masih bergoyang pelan, diterpa angin malam. Rambutnya terurai, matanya setengah terbuka, dan ada tetesan air mata yang membasahi pipinya. Pak Wiryo terduduk di tanah, kedua tangannya menutup wajah. Tangisnya pecah, parau, seperti suara tanah longsor yang menelan segalanya. Malam itu, tak ada suara lain kecuali tangis. Beberapa ibu jatuh pingsan. Lelaki-lelaki kampung berdiri membatu, tak sanggup berkata apapun. Di atas kepala mereka, samar, tampak cahaya merah melayang perlahan, seperti lilin yang nyaris padam. Mbak Lastri merasa lututnya tiba-tiba lemas, tubuhnya hampir jatuh, seolah tak sanggup melihat apa yang ada di hadapannya. Pulung gantung, ia datang lagi, dan kali ini mengambil seorang ibu yang hatinya sudah patah sejak kehilangan anak. Dan lebih mengerikan, cahaya merah itu belum padam sepenuhnya. Ia hanya redup, masih melayang perlahan di atas desa. Keesokan paginya, desa seperti terbungkus kabut duka. Pemakaman Bukarsih berjalan cepat. Tak ada orang yang bicara banyak. Suara tahlil pun seperti patah di tengah jalan. Saat itu Mbak Lastri melihat Pak Wiryo. Matanya kosong, seolah seluruh jiwanya sudah mati bersama anak dan istrinya. Tubuhnya ringkih, bahunya turun, dan tangannya gemetar saat menggenggam tasbih. Orang-orang hanya bisa menunduk. Tak ada yang tahu apa yang harus dikatakan. Karena semua tahu, ini bukan kematian biasa. Sejak itu, kampung mereka ini seakan terasa hidup dalam bayang-bayang ketakutan.
orang-orang mulai membisikkan kata-kata yang sama. Tumbale kurang, pulung gantung bakal teko maneh. Malam demi malam, orang-orang tidur dengan lampu tetap menyala. Tak ada yang berani keluar rumah setelah maghrib. Bahkan suara jangkrik pun seperti ikut menghilang, menyisakan keheningan yang lebih menakutkan dari apapun. 3 hari setelah pemakaman Bukarsih, Mbak Lastri mulai bermimpi lagi. Dalam mimpinya, ia berdiri di tengah jalan kampung yang kosong. Langit di atas gelap, tapi ada cahaya merah yang melayang. Cahaya itu mendekat, semakin dekat, sampai nyaris menyentuhnya. Kemudian nampak samar, Mbak Lastri mendengar suara berat, entah dari mana. Durung cukup, durung cukup. Sontak, Mbak Lastri terbangun dengan tubuhnya yang masih gemetar dan nafas yang terengah. Bajunya basah oleh keringat. Di luar, angin bertiup membawa bau anyir yang samar. Dan malam itu, Mbak Lastri benar-benar merasa pulung gantung belum selesai. Beberapa minggu berlalu. Cahaya merah itu memang tak muncul lagi. Atau mungkin hanya Mbak Lastri saja yang tak berani menatap langit. Tapi rasa takut itu tak pernah hilang. Setiap angin malam bertiup, Mbak Lastri selalu terngiang jeritan malam itu. Setiap melihat pohon mangga tua, beliau selalu teringat tubuh Jatmiko dan Bukarsih yang tergantung. Dan di dadanya selalu muncul bisikan kecil dari hatinya sendiri. Bagaimana jika pulung gantung kembali? Bagaimana jika yang berikutnya adalah aku atau orang yang kucintai? Dan sekarang, setiap malam, Mbak Lastri hanya bisa duduk diam, membaca doa, menatap lampu minyak yang temaram, menunggu sambil berharap cahaya merah itu tak pernah datang lagi. Tapi jauh di hati, beliau tahu pulung gantung tak pernah benar-benar pergi. Ia hanya menunggu di langit malam yang kelam. Dan suatu saat akan turun lagi untuk menjemput satu nyawa yang ia pilih sebagai tumbal. Dan begitulah cerita tentang pulung gantung, cahaya merah yang tak pernah benar-benar pergi, selalu mengintai, menunggu, hingga tiba saatnya menuntut nyawa baru. Jika kalian suka dengan cerita ini, bantu kami menyalakan lebih banyak lampu di malam kelam ini dengan cara like, share, dan subscribe. Karena siapa tahu, suatu malam nanti, saat kalian melihat cahaya merah di langit, cerita ini akan menjadi kenyataan di hadapan kalian sendiri.